terus ada yang tegang juga, takut, ada yang mukul-mukul juga, jadi seneng banget. Apalagi ketika menyenangkan ketika Sumi turun dari langit, ya, sampai ya. Yoto ada tangan. Senang sekali, kayaknya banyak fansnya nih Sumi, kayaknya banyak, nanti nextnya banyak yang mau berobat sama Sumi. Udah pada nyambutin rambut Mas Moris. Mas Robi, tapi menarik ini kan dari di tahun 1977 film Kuda-Kuda Istri Muda box office dan juga menjadi salah satu film terbaik di Indonesia. Untuk Mas Robi sendiri sebagai sutradara ini menjadi tantangan kah atau menjadi kayak wah ini malah lebih nyaman nih karena IP-nya sudah ada dan masyarakat sudah dekat gitu. Lang, silakan Lang di sebelah Mas Robi. Ya, silakan Mas Robi. Oke, waktu pertama kali nonton yang 77 dikasih tonton, terus saya mikir kok yang pertama kali langsung saya di pikiran saya di tahun itu estetik banget ya gitu, secara pergerakan kamera, movingnya dan lain-lain, jadi menarik banget. Dan ketika di remake, bagaimana ya caranya untuk bisa tidak lebih maksudnya menjaga karya itu tetap bagus gitu seperti tahun 1977 gitu. Nah untungnya Bu Erika sangat ini ya menjagain kita dari awal, dari pra sampai ending sampai post juga secara detail gitu, bagaimana film ini bisa bikin jadi tetap bagus gitu sebagai karya. Yes, terima kasih. Pertama itu yang terbaik. Bisa aja udah begini aja yang pertama terbaik gitu. Ada lagi Mas Aja yang mau disampaikan, silakan. Iya, terima kasih Mas Robi, Ibu Frederika sudah membuat film ini dan ditulis dengan skenario yang sangat baik sekali dengan Mas Halim ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan film ini untuk saya perankan sebagai Burhan. Semoga saya tidak mengecewakan. Dan teman-teman semua, terima kasih kerjasamanya luar biasa. Nanti saya berobat ya Bu. Iya Pak Burhan, Iya. Menyenangkan ya barengan sama Karisa dan juga Balu Tobing di sini kan kita lihat intens sekali gitu. Iya benar, luar biasa. Saya bekerja ditemani oleh perempuan-perempuan hebat. Yes. Dari saya sangat bangga sekali dan beruntung sekali bisa bergabung di film ini. Mas Anjasmara, terima kasih Mas Anjasmara. Boleh menjawab pertanyaannya? Terima kasih ya Mas, semoga itu pujian yang jujur. Terima kasih. Persiapannya luar biasa banyak ya, dari sebelum saya menerima tawaran ini saya sudah diskusi dengan Happy Salma bisa apa enggaknya, dia ikut membantu saya untuk menerima proyek ini sebenarnya. Dan kemudian juga setelah menerima dan ada proses syuting dan sebagainya, ada juga workshop untuk kita latihan berantemnya, ditarik-tariknya gitu, dan ya banyak dibantu oleh teman main dan para tim yang terlibat di dalamnya. Siap, terima kasih. Dan setelah syuting badan saya biru-biru Mas. Nah, 2 minggu selesai syuting, hari terakhir kita harus syuting sampai jam 4 subuh ya Rob ya. Iya. Itu besok pagi ya badan saya gemeteran karena udah nggak pernah lagi umur segini syuting sampai jam 4 subuh. tapi ya. Totalitas berarti yang diberikan oleh Balu Tobing untuk di sini ya. Lumayan ya. Yes. Terima kasih juga untuk Falcon dan Ibu Erika dan Pak Nadine untuk mempercayai saya sebagai Aki Kholil di sini. Saya harus berusaha bagaimana bermuka dua sebagai orang yang mempunyai, katakanlah bisa punya indera keenam atau supranatural, tapi juga butuh duit gitu loh. Itu yang harus saya deliver dengan baik gitu. Ketika berusaha mendekati Ibu Vivian, sumbang dong gue dong. Gitu. Tapi juga pura-pura bisa. Kirim bukti transfer lagi ya. Iya, kirim bukti transfer. Kalau masalah tadi yang ketika bermain dengan Mbak Happy ya, kita cuma janjian aja sih, jadwal geraknya gimana. Itu masalah nanti jurus yang dikeluarkan oleh Aki Kholil atau Mbah Dukun beda-beda ya, itu tergantung dengan pendalaman bagaimana dia menerjemahkan tokoh Dukun Kholil dan Ibu juga menerjemahkan Dukun. Seperti banyak ngobrol dulu dengan Teh Happy ya Om Doni untuk karakter ini.
Yes. Dari Om Doni seperti itu. Kalau dari Temi, Duet maut. dari Temi gimana Temi, silakan. Saya sih senang sekali ya karena kita tuh melewati proses yang lumayan cukup panjang sebetulnya. Ya. Saya sama Mas Robi diskusi panjang, bahkan sama Lulu kita sama-sama ditawarin, kita juga diskusi gitu kayak apa yang menarik, dan saya senangnya selama proses itu ada beberapa catatan-catatan, diberi ruang gitu untuk kita kayak sebagai aktor tuh kita tidak menganggap sutradara tuh kayak mandor gitu, jadi kayak kita diberikan ruang untuk memberikan sidik jari di dalam peran tersebut. Itu menurut saya sangat menyenangkan, dan saya sangat percaya walaupun tadi kayak jumpalitan kita duet maut banget ya ketika berperang itu sebetulnya tentu kita dijaga oleh tim-tim yang profesional, ada koreonya juga, kita latihan lumayan cukup intens. Walau pada akhirnya ketika di prakteknya kita berdua memang punya punya kedekatan yang cukup baik sehingga bisa memainkan dengan lentur lah saya rasa gitu. Cuman ya susah juga ya dukun, abis gini requestnya dukun tapi elegan. Susah dukun ada begini. Dukunnya tapi itu yang menarik kan, gimana mencari sisi perempuan kan, kalau kayak menyihir itu harus terlihat menyeramkan atau ternyata bisa dikasih pilihan seperti ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Gimana ya? Maafin aku ya. Caranya gimana ya? Keluarin sisi yang licik dan mungkin agak sensual dan sangat amat antusias, tapi caranya yang salah gitu. Berapa lama ngobrol sama sutradara untuk nge-build karakter yang kamu bikin ini? Lumayan lama banget. Dan dia Mas Robi spesifik banget dengan gimana dia karakternya, kayak tadi misalnya dukun tapi apa tadi? Dukun tapi elegan. Mas Robi banget pasti yang ngomongnya. Jadi kayak di sini juga ditolong dengan makeup dan rambut yang super wow, yang beda banget dengan aku aslinya. Jadi kayak itu menolong banget sih. Aku orangnya lebih ke visual mungkin. Kayak itu menolong. Bagian mana yang paling susah dengan yang Karissa perankan di sini? Dari banyak part yang kamu dari mulai disakiti, akhirnya pelan-pelan malah menyakiti dan lain-lain. Semuanya susah sih. Semuanya susah ya? Soalnya kayak aku tuh gugup banget. Setiap hari kayak gak ada satu hari pun dimana aku gak deg-degan ketemu dengan cast yang oh my god, kayak aku bersyukur banget bisa satu layar dengan everyone here. Yes, Karissa Feruzan. Terima kasih. Beneran aku harus jawab. Nah, kalau Angel, kalau Karissa mungkin kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Tapi kalau karakter Angel tuh sebenarnya kayak mana sih sebenarnya? Mana baik. Tadi ada delete scene ya, di Ati sama Satpam tuh nggak masuk. Maaf, tadi siapa? Vincent. Vincent. Mas Anjasmara, Abizar, apa Elang? Mas Salim. Angel milihnya, apa Maki Holil? biar aku dilindungi gitu. Gimana sih Angel tuh, bener pengen tahu Karissa kalau Angel tuh sebenarnya condongnya kayak mana nih dari 3? Nah. Yang paling banyak uang lah. Semua tentang waktu. Terima kasih untuk pertanyaannya, aku banget. Pengen delete Twitter, pengen delete Letterboxd. Tapi iya takut sih, tapi sedikit. Tapi kamu udah tahu dong resiko saat kamu mengambil peran ini pada saat awal. Oh emang ini sangat-sangat luar biasa nih peran dan tanggung jawabnya sebagai Angel nih gitu. Iya, tapi baru sadar banget sekarang. Kayak ternyata semenjak kali itu yang cewek sih tadi kena banget ya. Kalau buat Mas Yovan tadi mau dipelet Mas. Pinjam mikrofonnya dari mana? Ya, silakan. Ya, jujur aja saya tadinya pada saat ditawarin sama manajer saya dari Falcon dihubungin buat ikutan film Guna-Guna Istri Muda. Hah?
istri muda horor dong gue. Iya, horor. Aduh, nggak mau ah. Horor kan pulangnya pagi-pagi melulu, gitu kan? Enggak, ini mainnya sama Lulu Tobing, sama Happy Salma, sama Doni Damara, ada juga Karissa dan juga Abizar. Keren-keren, ayo ambil. Aduh, terus syutingnya beneran sampai pagi nggak? Udah, pokoknya coba aja dulu, gitu kan? Dibikinnya sama Falcon lagi kan? Oh gitu ya. Ya udah, aku ngobrol dulu sama sutradaranya deh. Terus ketemu sama Mas Robi, terus Mas Robi bilang bahwa kita nggak akan syuting sampai pagi-pagi kecuali kalau urgent gitu loh. Dan pada saat pendalaman karakternya ya karena ini drama horor, jadi ya penyesuaiannya tidak terlalu sulit. Belajar naik dinding cuma tiga kali. Hah? Itu yang paling susah. Gue pengen tahu. Berapa lama workshop sama TJ kamu? Ya nggak terlalu sulit sih. Terus kalau referensi sih Mas Robi nggak kasih referensi kemana-mana, dia cuma bilang supaya main sejujur mungkin aja gitu. Ya alhamdulillah saya banyak dibantu sama sutradara terutama dan juga teman-teman pemain di sini yang bikin saya berusaha untuk sejujur mungkin untuk mainin perannya. Dan yang paling susah sebenarnya sih itu ya, punya istri 2. Ya, susah ternyata. Susah, walaupun kayaknya pengen gitu, tapi serem ya. Serem gitu. Kalau istri muda gitu sih serem. Ya kalau enggak juga serem juga kali. Tapi next project Falcon akan ngajakin lagi dengan genre yang lebih beda lagi. Tertarik ya Mas Anjasmara? Ya, Lebih menantang lagi. enggak, ya kenapa enggak? Yes, ya. Tepuk tangan dong untuk Mas Anjasmara.